kita memahami melalui modul yang disampaikan di LMS, kemudian kita mengerjakan tugas secara mandiri. Kemudian ada juga kerja kelompok bersama teman-teman, itu kita kerja bersama di satu link tersendiri bersama teman-teman dan dipandu oleh Fasil. Alhamdulillah, berarti di pembelajaran daring konsep untuk asinkronus dan sinkronus itu sudah berjalan dengan baik ya. Baik. Nah, kira-kira seperti apa dukungan ekosistem sekolah dalam kepala sekolah serta teman-teman itu yang di tempat juga berkaitan dengan pelaksanaan program. Kalau dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman itu mereka sangat mendukung. Pertama, memberikan ruang dan waktu, memberikan kesempatan kepada saya untuk mengatur schedule antara tugas tambahan di sekolah dan tugas saya sebagai CGP. Alhamdulillah kalau begitu. Kira-kira adakah kesulitan pembelajaran di LMS? Tentu saya kan di LMS itu ada sistem, ada aturan serta skema tata mainnya. Di LMS ada kesulitan untuk dalam memahami LMS ini? Kalau untuk pemberian atau pengiriman tugas melalui LMS, alhamdulillah tidak ada hambatan. Ya. Tapi mungkin kalaupun ada hambatan itu di jaringan. Oh, di jaringan. Iya, karena biasa jaringan tiba-tiba iya. Error ya. Iya. Nah, kalau misalnya seperti itu, taruhlah misalnya tiba-tiba pada saat event jaringannya download, apa yang ibu lakukan? Saya berusaha lagi untuk menstabilkan jaringan atau mencari tempat yang lebih dekat dengan sumber wifi. Baik. Karena biasanya ada teman-teman itu kalau misalnya trouble-nya di sinkronis itu kadang kan teknis yang paling terbaik itu biasanya kita WA pasir. Iya. Oh misalnya saya lagi trouble lagi Iya. mencari file. Biasanya minta izin melalui WA. Nah kira-kira apa gambaran ibu tentang pembelajaran LMS ke depan maunya itu seperti apa baiknya? Kalau selama ini yang saya perhatikan kayaknya sudah bagus karena sudah menghasilkan modul. Ya. Jadi kita bisa belajar dulu, kita membaca modul-modul, kemudian pemberian tugasnya. Kalau bisa juga tugasnya tidak usah terlalu banyak, tapi langsung ke titik fokus tugasnya. Baik, gambaran Fasil itu selama pemberian tugas sampai dengan pemeriksaan, adakah hal-hal yang membuat istilahnya menjadikan pertanyaan untuk itu? Saya taruhlah tugas, ada tugas misalnya saya trouble untuk mengirimkan, kira-kira seperti apa tanggapan Fasil? Kalau pasiennya biasanya welcome, Ya. dia masih memberikan range waktu. Misalnya jaringan saya error atau saya belum menyelesaikan karena ada tupoksi saya, biasanya beliau memberikan waktu sampai batas yang saya bisa. Misalnya batasnya jam 12, sebelum itu saya harus sudah mengirimkan tugas. Ya, alhamdulillah semua tugas sudah ini ya sudah berjalan dengan baik. Nah baik Bu, ini kan setelah kita mengikuti teori materi di LMS, tentunya kan ada proses aplikasi kepada lingkungan sekolah. Yang terutama ini kepada murid-murid ibu. Nah tentunya kan konsep dari KHD itu belajar diwawancara kan itu merdeka belajar. Tentunya kan ibu juga paham apa-apa tahapan dari KHD itu, taruhlah pembuatan tempat belajar, memberikan stimulus kepada anak dalam masa belajar. Nah kira-kira seperti apa proses yang ibu lakukan dalam menerapkan KHD ini kepada murid-murid ibu di kelas dalam pembelajaran? Ya, kalau selama ini dalam pembelajaran daring, saya biasanya meminta anak-anak untuk mengerjakan tugas, tapi dengan beberapa syarat. Misalnya anak-anak mengirimkan jam 12 sampai jam 12 siang. Tapi karena anak saya kelas bawah, jadi mereka kadang meminta range waktu, misalnya mengirimkan tugas setelah ibunya pulang. Jadi biasanya sore, jadi saya memberikan waktu kepada anak-anak boleh mengirimkan tugasnya pada sore hari ketika orang tuanya sudah pulang. Oke, baik. Jadi ini lebih kepada teknis pengerjaan tugas. Nah kalau di proses Bu, kira-kira kan apalagi di kelas rendah, tentunya stimulusnya beda dengan kelas-kelas yang lain. Apakah diberikan penguatan, misalnya taruhlah di awal dibuka dengan games atau istilahnya dengan bernyanyi, itu ibu lakukan seperti apa? Iya, saya biasanya di awal-awal itu
biasanya mencari anak-anak saya dulu, menanyakan bagaimana kabarnya, ya. Biasanya kita membuka dengan salam-salam, kemudian meminta anak-anak untuk lebih rileks, kemudian anak-anak saya minta untuk bertanya apa sih selama ini kebutuhannya selama pembelajaran daring, dan mereka semuanya mengungkapkan masalah-masalahnya. Jadi untuk merelaksasikan mereka, untuk menstimulus anak-anak, biasanya saya banyak memberikan komik. Iya, komik. Jadi komiknya itu agak sedikit lucu karena ada percakapan di dalamnya. Yang bercakap itu mereka. Jadi mereka biasanya, mana komiknya ibu guru pagi-pagi ini? Ya, jadi itu dulu. Berarti ibu di komik itu yang dibuat pakai Canva, Bu? Iya, pakai Canva. Berarti alhamdulillah konsep IT-nya juga itu sudah tergambar untuk masuk ke penerapan di hadir. Nah, baik Bu. Nah, ini kan kita sudah masuk ke sesi terakhir. Ini kan mulai dari awal saya mencari waktu dengan ibu di grup untuk menciptakan time bagaimana kita bisa bertemu diskusi sampai dengan di awal tadi kita bertemu memulai kegiatan sampai di proses. Kira-kira apa hal yang menarik dari proses pendampingan ini, Bu? Kalau kita gambarkan, misalnya apakah teks waktunya untuk mendekatkan time-nya apakah sudah benar, atau ada hal-hal yang ingin kita refleksi kembali untuk ke depan pendampingan ini? Kalau dalam proses pendampingan ini kayaknya sudah cocok buat saya karena dari PP saya, dari pengajar praktek Bapak itu memberikan kesempatan buat kita untuk menentukan waktu yang cocok untuk kita bertemu dan berdiskusi tentang CGP. Kemudian kita masih ada diskusi-diskusi kecil untuk saling menyamakan persepsi. Iya. Nah, ini terakhir, Bu, kira-kira harapan Ibu ke depan untuk pendampingan selanjutnya, kira-kira ada masukan apakah prosesnya sudah baik atau seperti apa? Saya pikir mulai dari pertama kita penentuan waktu sampai kita bertemu sekarang itu sudah cocok sekali. Tidak ada lagi, kayaknya sudah bagus. Dari pengajarnya juga sudah memberikan waktu luang buat saya, kesempatan. Baik, Bu, jadi di akhir di sini alhamdulillah terima kasih atas kerjasamanya Ibu, dan saya juga sudah jadi dengan baik diberikan hal-hal yang saya butuhkan di proses pendampingan. Nah, insya Allah nanti kita kalau bisa nanti Ibu mengisi di LMS ada proses pendampingan, dan itu nanti bisa diupload langsung ke LMS sistemnya. Kemudian insya Allah nanti di hari Sabtu itu sudah ada proses lokakarya. Insya Allah nanti untuk teknis hal yang abstrak ini nanti dikonkretkan di lokakarya di tanggal 29 ya. Oke, baik Bu Reni, terima kasih atas waktunya. Kemudian teman-teman juga saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.